Dari sinilah Sri Baduga dikenal dengan gelar baru yaitu Prabu Siliwangi. Siliwangi artinya penerus raja yang harum namanya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Wah, kalau kita ngomongin sejarah Nusantara, mungkin banyak sekali di antara kalian yang langsung kepikiran nama-nama kerajaan besar di Jawa, Wak, yang macam Majapahit, Singasari, Mataram, ya kan. Tapi kalian tahu nggak, Wak, kalau di tanah Sunda ada satu kerajaan besar yang kejayaan yang nggak kalah megah, Wak. Kerajaan ini membuat wilayah Barat Jawa berdiri tegak sebagai pusat kekuasaan, perdagangan, dan juga budaya. Kerajaan itu adalah Pajajaran. Nah, uniknya, Wak, setiap kali nama Pajajaran disebut, pasti ada satu tokoh besar yang ikut muncul dalam ingatan banyak orang. Bukan cuma karena dia ini pernah memimpin kerajaan Pajajaran itu, Wak, ya, tapi juga karena kisah-kisah tentang dia yang katanya hidup di dua dunia sekaligus, yaitu dunia sejarah serta dunia legenda. Tidak lain tidak bukan, tokoh besar itu adalah Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi ini, Wak, dikenal baik sekali, ramah, dekat dengan rakyat, dan tentunya dia juga sangat-sangat dihormati karena perannya membawa Pajajaran bisa mencapai masa kejayaannya. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, sebelum kita masuk ke kisah Prabu Siliwangi, Wak, ada satu hal penting yang perlu kita pahami dulu, Wak, ya. Yaitu Prabu Siliwangi ini punya dua versi cerita yang dipercaya oleh masyarakat Sunda. Pertama ada versi sejarah, dan yang kedua ada versi mitologi yang diceritakan turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, dalam versi sejarah, Wak, Prabu Siliwangi ini merupakan raja besar dari kerajaan Pajajaran yang bernama Sri Baduga Maharaja. Banyak sejarawan yang percaya kalau Prabu Siliwangi ini pernah memimpin Pajajaran pada awal ke-16 Masehi, Wak, dan berhasil membawa Pajajaran pada puncak kejayaannya. Sedangkan dalam versi mitologi atau legenda, Wak, Prabu Siliwangi ini digambarkan sebagai raja sakti yang dekat dengan alam supranatural. Bahkan ada juga yang percaya kalau Prabu Siliwangi ini adalah jelmaan harimau putih, simbol kekuatan dan juga penjaga tanah Sunda. Cerita-cerita ini diwariskan turun-temurun dan masih juga dipercaya sampai sekarang katanya, Wak. Nah, di video kali ini aku akan membahas kisah Prabu Siliwangi versi sejarahnya, Wak, ya, mulai dari masa kecil sampai beliau meninggal dunia. Tujuannya supaya kita tahu gimana peran Prabu Siliwangi dan apa saja yang sudah dia lakukan sampai Pajajaran ini mencapai masa keemasannya, gitu ya. Oke, balik lagi. Jadi nih, Wak, ya, seperti yang sudah aku bilang tadi, menurut versi sejarah, Prabu Siliwangi ini adalah sebutan untuk seorang raja yang bernama Sri Baduga Maharaja. Dalam beberapa riwayat, Wak, Prabu Siliwangi ini dikenal juga dengan nama Jayadewata. Sri Baduga atau Jayadewata ini, Wak, diperkirakan lahir pada awal abad ke-15 Masehi di Kawali, sekarang masuk Ciamis, Wak. Ayahnya bernama Prabu Dewa Niskala yang kala itu memimpin kerajaan Galuh, dan ibunya adalah bernama Dewi Rengganis, salah satu permaisuri kerajaan. Nah, mulai part ini aku akan pakai dulu nama Sri Baduga, Wak, ya, belum Prabu Siliwangi nih, oke. Nah, jadi Sri Baduga ini, Wak, punya kakek juga namanya Wastu Kencana yang pernah memimpin kerajaan Sunda Galuh jauh sebelum dia lahir. Dan FYI, Wak, dulu Sunda sama Galuh ini adalah dua kerajaan terpisah, Wak, ya. Tapi berkat usaha Wastu Kencana, kakeknya tadi, dua wilayah ini pun disatukan sehingga disebut kerajaan Sunda Galuh. Nah, di masa pemerintahan Wastu, Wak, atau sang kakek, rakyat di dua kerajaan ini hidup makmur, sawah-sawah mereka terairi, hasil panen stabil kali, dan rakyat pun hidup berkecukupan. Dari semua pencapaian itu, rakyat pun memberi Wastu Kencana gelar Prabu Wangi atau raja yang harum sekali namanya. Ingat bagian ini ya. Tapi, Wak, meskipun lahir dari keluarga yang sangat terpandang, Sri Baduga atau Prabu Siliwangi ini tidak tumbuh sebagai anak yang manja, Wak. Dari kecil dia ini sudah dibiasakan untuk hidup disiplin dan dibentuk untuk menjadi pemimpin masa depan yang kuat, tangguh, dan juga pemberani. Nah, waktu dia masuk usia dewasa, Sri Baduga akhirnya diberi amanah sama ayahnya untuk memimpin satu wilayah kecil. Nah, wilayah kecil ini namanya Sindangkasih. Sindangkasih ini, Wak, letaknya di pedalaman Ciamis dan masih menjadi bagian
bagian dari kerajaan Galuh, kerajaan bapaknya. Nah di tempat itu Sri Baduga nggak segan-segan Wak turun langsung ketemu sama rakyat. Kadang dia ikut ke sawah, kadang juga dia ikut ngeronda, dan semua itu dia lakukan supaya dia ini bisa dekat sama rakyatnya. Nah sikap rendah hati itu membuat rakyat pun jadi heran kadang, Wak kok ada ya anak raja mau turun kayak gini ya, biasanya cuma lewat aja, kata rakyat kayak gitu. Nah dengar itu Sri Baduga cuma senyum aja Wak, karena dari awal Wak dia tuh memang sengaja turun ke lapangan untuk ngelihat langsung gimana kehidupan rakyat di luar istana. Dan menariknya juga semua itu dia lakukan bukan untuk gaya-gayaan Wak, yang enggak sama sekali. Selama memimpin di Sindang Kasih ini Wak, Sri Baduga betul-betul memperhatikan apa saja yang sedang dibutuhkan rakyat. Terus dia bakal nyari cara untuk bisa memenuhi permintaan itu atau yang kurang itu satu persatu. Pelan-pelan nama Sri Baduga pun dikenal sebagai pemimpin yang merakyat dan sangat bisa diandalkan. Nah karena reputasinya juga makin bagus, Sri Baduga pun jadi sering diundang nih ke wilayah-wilayah lain untuk bantu ngurusin berbagai permasalahan pemerintahan. Salah satu yang paling sering dia datangi adalah Caruban Larang. Sekarang jadi apa? Cirebon, yang waktu itu memang lagi berkembang pesat Wak. Saking seringnya ke sana, Sri Baduga ini jadi kenal dekat sama pemimpinnya Caruban Larang, yaitu Ki Gedeng Tapa. Dari hubungan itu mereka pun makin akrab, dan di suatu hari Ki Gedeng ini memperkenalkan Sri Baduga sama putrinya yang bernama Subang Larang. Nah Subang Larang ini Wak bukan perempuan biasa, dia ini adalah perempuan yang punya pembawaan yang sangat halus, wawasannya juga luas, dan tutur katanya enak kali didengar. Nah gak heran kalau Sri Baduga pun langsung jatuh hati dan akhirnya memutuskan untuk menikahi Subang Larang. Dari pernikahan itu Sri Baduga dan Subang Larang dikaruniai 3 orang anak Wak. Yang pertama Walang Sungsang laki-laki, yang kedua Rara Santang perempuan, dan yang ketiga Raden Kian Santang laki-laki lagi. Nah ketiga anak ini Wak punya kisah masing-masing juga dalam sejarah Sunda. Bahkan salah satu dari mereka ini juga berperan besar dalam runtuhnya Pajajaran. Nanti aku ceritain di akhir ya. Selama bertahun-tahun Wak Sri Baduga ini tetap menjalankan tugasnya di Sindang Kasih. Cara dia mengambil keputusan, menghadapi persoalan, semuanya bikin orang-orang di sana atau rakyat di sana makin yakin kalau dia memang punya kemampuan memimpin. Sampai akhirnya di tahun 1482 ayah Sri Baduga yaitu Prabu Dewa Niskala tadi meninggal dunia. Dan sesuai garis keturunan di tahun itu juga Sri Baduga langsung diangkat menjadi raja kerajaan Galuh untuk menggantikan posisi ayahnya. Nah gak lama dari itu dia juga menerima mandat Wak dari pamannya untuk memimpin kerajaan Sunda juga. Bapaknya kan kerajaan Galuh, pamannya ini kan kerabat dari bapaknya, memimpin kerajaan Sunda. Dapat titah untuk memimpin kerajaan Sunda juga. Dari situlah 2 kerajaan ini pun kembali bersatu dengan nama yang beda Wak, bukan Sunda Galuh lagi tapi Pajajaran. Karena kan di masa kepemimpinannya ayah Sri Baduga, kerajaan Sunda Galuh ini kan kepecah jadi 2 ya kan. Barulah di masa kepemimpinan Sri Baduga 2 wilayah itu disatukan lagi kayak zaman kakeknya dulu. Dulu kan kakeknya memang Sunda Galuh, terpisah waktu dipimpin sama ayahnya aja. Dan daerah kekuasaan Pajajaran ini Wak terbentang luas sekali, mulai dari Banten di ujung barat, terus ke Pakuan atau Bogor, terus lanjut lagi ke Priangan sampai ke ujung timur yaitu Ciamis. Jadi bisa dibilang wilayah Jawa Barat yang kita kenal sekarang itu dulunya berada di bawah kekuasaan Pajajaran Wak. Nah sejak jadi pemimpin Pajajaran, nama Sri Baduga pun langsung naik lagi. Orang-orang melihat dia sebagai raja muda yang hadir membawa harapan baru. Dan dari sinilah Sri Baduga dikenal dengan gelar baru yaitu Prabu Siliwangi. Siliwangi ini Wak berasal dari 2 kata yaitu silih dan wangi. Silih artinya penerus dan wangi artinya harum atau terhormat. Jadi silih wewangi artinya penerus raja yang harum namanya. Gelar ini diberikan karena Sri Baduga dianggap melanjutkan kejayaan kakeknya yaitu siapa tadi? Prabu Wangi. Cucunya dapat sebutan Prabu Siliwangi. Dan memang betul aja Wak begitu naik tahta nih, masa kepemimpinannya Prabu Siliwangi langsung dipenuhi perubahan besar. Dan perubahan-perubahan itulah yang nanti dikenal sebagai puncak kejayaannya kerajaan Pajajaran. Nah sekarang kita masuk ya ke masa pemerintahan Prabu Siliwangi. Di sini aku udah sebutnya dengan Prabu Siliwangi Wak ya, bukan Sri Baduga lagi. Masuk. Nah
Begitu naik tahta, Prabu Siliwangi ini langsung dikenal sebagai rakyat yang sangat peduli sama rakyatnya. Alih-alih cuman duduk di istana aja, dia ini selalu turun langsung ngurus semua persoalan yang terjadi di lapangan. Dan karena sang Prabu turun sendiri, ya hasilnya betul-betul kelihatan. Mulai dari pertanian, pertahanan, budaya, ekonomi, sampai aturan hukum pun ikut bebenah semuanya. Pernah suatu hari, ya wilayah Pajajaran ini terkena banjir musiman ya kan, sampai banyak kali sawah tuh gagal panen. Nah, ngelihat itu Prabu Siliwangi nggak tinggal diam, dia langsung gerak cepat dengan membangun telaga buatan yang bernama Sanghyang Talagarna. Nah, telaga ini fungsinya untuk menahan air dan menstabilkan irigasi supaya si rakyat ini tetap bisa panen meskipun musim hujan datang. Ya, nah selain ngurusin sawah dan irigasi, Prabu Siliwangi ini juga fokus membangun ibu kota Pajajaran, yaitu Pakuan, supaya lebih maju. Pakuan ini di mana tadi? Di Bogor. Jalan-jalan di sana dirapikan sama Prabu Siliwangi. Parit pertahanan itu dibuat dan fasilitas pemerintahan juga ikut diperkuat. Nggak berhenti di sana aja, di bidang pertahanan Prabu Siliwangi ini juga melakukan perubahan yang nggak main-main, Pada masa itu nih, ya Pajajaran itu punya posisi strategis dan dikelilingi sama jalur perdagangan utama, Nah, karena itu Prabu Siliwangi pun inisiatif untuk membangun tembok-tembok besar di sekelilingnya supaya area ini susah ditembus kalau sewaktu-waktu ada musuh yang mau masuk menyerang. Itu di bidang pertahanan. Di bidang budaya, Prabu Siliwangi ini juga berhasil membuat perubahan besar, di mana kala itu ada banyak sekali seniman, juru cerita, serta ulama-ulama yang mulai datang ke kota Pakuan nih, Mereka semua berbondong-bondong datang ke sana untuk mengadakan pertunjukan, menulis naskah, dan juga mengajarkan pengetahuan-pengetahuan baru kepada rakyat-rakyat setempat. Dan sebagaimana peribahasa ada gula ada semut, ya, semakin maju Pakuan, semakin ramai juga orang-orang datang ke sana. Ada yang datang ke sana untuk bekerja, ada yang mau berdagang, atau sekedar numpang tinggal aja. Nah, lama-lama arus pendatang ini pun bikin Pakuan ini berubah menjadi kota yang padat kali dan juga sangat hidup gitu loh. Menurut catatan sejarah, di abad ke-16 jumlah di wilayah ini udah nyentuh 50.000 orang. Ini angka ini besar kali untuk ukuran zaman itu ya. Karena itulah Pakuan pun tercatat sebagai kota terbesar kedua di Nusantara setelah Demak. Bedanya, kalau Demak waktu itu pusat perdagangan dan politik di Jawa, Pakuan sendiri nih sebagai pusat pemerintahan Sunda yang stabil, yang makmur, dan juga sangat-sangat berpengaruh. Nah, di saat kota Pakuan ini makin maju, Prabu Siliwangi ini juga mereformasi tata kelola kerajaan di seluruh wilayah Pajajaran, dari ujung timur sampai barat dikelola semua. Prabu Siliwangi bahkan memastikan kalau pejabat-pejabat di bawahnya seperti patih dan mantri, diberi tugas yang jelas supaya peran mereka nggak saling tumpah tindih. Belum cukup sampai di situ juga, Prabu Siliwangi ini juga merapikan aturan-aturan kerajaan, seperti aturan hukum dirapikan, adat serta ritual di tiap wilayah yang dibuat itu semua harus seragam gitu loh. Kenapa harus seragam? Karena supaya seluruh Pajajaran ini punya pakem yang jelas gitu loh, dan nggak akan terpecah-pecah lagi gitu. Lanjut lagi di bidang ekonomi nih, ya. Pada sekitar abad ke-15, Prabu Siliwangi ini sudah berhasil bikin Pajajaran dikenal sebagai wilayah yang sangat makmur. Daerah-daerah pesisirnya, kayak di Banten dan juga di Ciamis itu menjadi pusat penghasil lada, beras, dan juga hasil-hasil hutan yang kualitasnya juga terkenal sampai luar Jawa. Nah, barang-barang inilah yang membuat banyak pedagang dari Jawa, dari Sumatera, bahkan dari Gujarat, India, datang tuh sini nggak ke Pajajaran. Dan semakin ramai pedagang yang masuk, semakin pesat pula perputaran ekonominya. Nah, kombinasi budaya, tata kelola, dan juga ekonomi yang berkembang pesat inilah yang akhirnya membuat para sejarawan sepakat bahwa di masa pemerintahan Prabu Siliwangi, Pajajaran sudah mencapai puncak kejayaannya. Tapi ya itulah dia tadi, seperti roda yang selalu berputar, masa kejayaan itu juga tidak selalu selamanya di atas. Seiring berjalannya waktu, mulai muncullah ini perubahan-perubahan kecil dari wilayah pesisir. Perubahan kecil itu nantinya akan berujung pada runtuhnya kerajaan Pajajaran. Dan uniknya, keruntuhan itu bukan datang dari musuh, melainkan dari keluarga internal Prabu Siliwangi sendiri. Kok bisa? Masuk. Kalian harus tahu loh, runtuhnya Pajajaran ini tidak terjadi dalam satu malam aja loh. Enggak. Semua itu bermula dari sebuah kota kecil di pesisir yang bernama Caruban Larang atau Cirebon. Tempat Walang Sungsang dan Rara Santang atau anak pertama dan anak kedua Prabu Siliwangi tinggal setelah mereka berkeluarga. Nah, di masa itu Cirebon ini tumbuh
cepat kali sebagai pelabuhan penting. Kapal-kapal asing datang silih berganti ke sana, pedagang keluar masuk, dan arus orang dari berbagai negeri ngemadetin di situ yang membuat wilayah ini juga makin terasa hidup lagi. Dan dari banyaknya pendatang-pendatang itu, datang juga para pedagang Arab sama Gujarat India. Mereka ke sana bukan untuk jualan, tapi juga untuk mengenalkan ajaran dan juga sistem perdagangan baru kepada warga Cirebon. Nah, perubahan-perubahan kecil inilah yang bikin wilayah itu maju lebih cepat dibanding daerah-daerah lain. Nah, karena urusan di Cirebon ini makin teratur, rakyatnya jadi berani ambil keputusan sendiri, tanpa harus nunggu persetujuan dari Pajajaran, dari pusat. Mereka udah mulai mikir, ini kayak kita bisa lah ngatur wilayah kita sendiri gitu. Nah, disitulah Walang Sungsang, anak Prabu Siliwangi yang memang tinggal di sana itu, akhirnya majulah sebagai pemimpin lokal di Caruban Larang atau di Cirebon. Nah, di awal kepemimpinannya, Walang Sungsang ini langsung membangun wilayah itu besar-besaran, Dari yang tadinya hanya berupa pelabuhan kecil aja, tapi diubah tuh jadi kota besar yang sangat maju dan juga mandiri. Nah, menariknya perkembangan ini terjadi selama berpuluh tahun lamanya, Sampai akhirnya di tahun 1500 Masehi muncul tokoh besar lain di Cirebon yang bernama Syarif Hidayat. Syarif Hidayat ini siapa? Keponakannya Walang Sungsang, anak dari Rara Santang, adiknya Walang Sungsang tadi. Dan fun fact-nya, di masa depan Syarif Hidayat inilah yang dikenal sebagai Syarif Hidayatullah atau siapa? Sunan Gunung Jati. Salah satu tokoh di Wali Songo. Dan by the way, di masa ini Prabu Siliwangi masih hidup dan masih mimpin kerajaan Pajajaran ya, masih. Nah, sebelum menjadi tokoh besar, sejak kecil Syarif Hidayat ini sudah kelihatan menonjol gitu loh. Pikirannya tajam, wawasannya luas, dan dia ini juga besar di lingkungan pesisir yang penuh dengan pendatang dari berbagai negeri. Nah, itulah yang bikin cara pandangnya Syarif Hidayat lebih terbuka. Nah, waktu Syarif Hidayat sudah cukup usia, dia mulailah itu pergi merantau ke berbagai wilayah di Nusantara untuk belajar agama. Sampai akhirnya suatu hari dia pergilah ini ke Arab, untuk memperdalam ilmu agama. Bertahun-tahun dia belajar di sana. Inilah yang membuat akhirnya wibawa Syarif Hidayat pun naik drastis gitu. Akhirnya setelah mendapatkan ilmu yang cukup, Syarif Hidayat balik kampung nih, pulang ke tanah Sunda dan langsung didaulat menjadi pemimpin Cirebon yang baru, menggantikan pamannya Walang Sungsang. Di tangan Syarif Hidayat, Cirebon berkembang makin pesat lagi dan berkembang lagi juga menjadi pusat dakwah, pusat perdagangan, sekaligus juga pusat pertemuan banyak budaya. Makin berubah lagi Cirebon nih, makin maju. Nah, selain di Cirebon, Banten juga maju cepat kali, Perkembangan yang kala itu dipengaruhi oleh jaringan dakwah dan juga perdagangan yang juga masih berkaitan sama tokoh-tokoh Cirebon juga. Tapi ya itu tadi, kemajuannya ini juga terjadi di luar kendalinya Pajajaran. Ini maksudnya kayak gimana, Nadia? Jadi mereka tuh kayak dua wilayah yang berdiri sendiri gitu loh, Dimana kalau misalnya ada masalah, mereka tuh selalu menyelesaikannya secara mandiri tanpa harus menunggu persetujuan dari Pajajaran. Nah, bagi Prabu Siliwangi, yang waktu itu juga masih memimpin Pajajaran ya, hal itu jelas jadi kayak macam tantangan besar gitu. Apalagi di masa itu Pajajaran ini kan masih kuat, masih makmur juga kan. Cuman Banten sama Cirebon ini kok malah kayak terkesan gak ngebutuhin Pajajaran lagi nih. Tapi walaupun kayak gitu, Prabu Siliwangi ini tetap memilih untuk meredam konflik. Apalagi yang mimpin dua wilayah ini kan anak cucu sendiri kan, Jadi Prabu Siliwangi lebih memilih menjaga keutuhan Pajajaran daripada menekan mereka. Ya udahlah, kalau mereka milih jalan sendiri nggak apa-apa. Yang penting Pajajaran dan rakyatku tetap utuh. Kayak gitu kata Prabu Siliwangi mungkin. Di titik ini Prabu Siliwangi juga tetap teguh pada keyakinan lamanya. Meskipun anak cucunya di Cirebon udah pada mulai masuk Islam nih, dia tetap teguh dengan keyakinannya. Nah, perbedaan keyakinan ini sebenarnya juga bukan masalah pribadi, tapi pelan-pelan membuat cara mereka memimpin, aturan yang mereka pakai dan juga keputusan yang mereka ambil jadi macam gak sejalan gitu sama aturan-aturan kerajaan Pajajaran. Tapi keputusan memaklumi itu, ternyata ada harga yang harus dibayar. Semakin lama posisi Pajajaran ini makin melemah dan mulai kalah pamor gitu loh sama Banten dan Cirebon. Bahkan ekonomi di dua wilayah pesisir ini juga mulai tumbuh pesat, karena ya pelabuhannya makin ramai ya kan. Alhasil pemasukan dagang yang tadinya ngalir ke Pajajaran sekarang udah makin terpusat ke Cirebon dan ke Banten. Nah, di sini barulah Prabu Siliwangi berpikir lagi, aduh nggak bisa nih kalau misalnya dibiarin kayak gini terus. Aku harus cari cara supaya mereka kembali lagi ke bawah pengaruhku. Nah, di saat Prabu Siliwangi ini berusaha untuk menguatkan posisinya kembali,
muncullah ini saudagar-saudagar Portugis ke pelabuhan Sunda Kelapa. Ini salah satu pelabuhan yang paling ramai kali di Pajajaran, namanya Sunda Kelapa. Datang orang Portugis di situ. Nah, saudagar-saudagar ini datang membawa rempah-rempah, senjata, sama kabar-kabar politik dari luar negeri, ya kan. Nah, di situ Prabu Siliwangi mikir, ini kayaknya bisa lah, ini aku kerjasama sama mereka. Siapa tahu Portugis bisa bantu aku untuk melemahkan posisi Cirebon sama Banten gitu kan. Nah, berawal dari keinginan itu, akhirnya di tahun 1522 Prabu Siliwangi pun menjalin perjanjian Sunda Portugis di pelabuhan Sunda Kelapa. Isi perjanjiannya sederhana, Wak. Portugis diizinkan untuk mendirikan benteng dagang di Sunda Kelapa, dan sebagai gantinya mereka atau Portugis ini wajib membantu Pajajaran kalau suatu hari diserang dari luar, terutama dari wilayah pesisir yang udah makin kuat tadi. Nah, sebagai tanda resmi kerjasama itu, Portugis pun memasang padrou atau tiang batu di tepi pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, penanda itu tuh seolah-olah jadi bukti kalau hati-hati ya kalian, Pajajaran sekarang di bawah perlindungan aku loh ya, gitu kata Portugis mungkin. Tapi ya sayangnya Portugis tuh nggak pernah betul-betul menepati janji itu, Wak. Enggak. Tiang batu yang mereka pasang tuh cuma buat dijadiin pajangan aja di situ. Karena faktanya setelah perjanjian itu mereka malah sibuk perang di tempat lain dan ngebiarin Pajajaran berdiri sendirian aja. Padahal di masa itu tekanan dari pesisir makin berat loh, Wak. Dan posisi Pajajaran sebagai kerajaan besar juga mulai goyah. Nah, di tengah kondisi yang makin berat itu, Prabu Siliwangi tetap berusaha untuk mempertahankan kerajaan semampunya, Wak. Dia memperkuat pertahanan, dia merapikan pemerintahan dan juga menjaga hubungan baik sama rakyatnya. Tapi meskipun udah effort segitunya, Wak ya, Pajajaran tetap semakin melemah. Sedangkan Cirebon dan Banten justru makin kuat dan makin mandiri lagi. Akhirnya setelah bertahun-tahun menghadapi situasi rumit, pada sekitar tahun 1520-an Masehi, Wak, Prabu Siliwangi pun tutup usia. Tidak diketahui pasti apa penyebab kematiannya, Wak, tapi para ahli percaya bahwa Prabu Siliwangi meninggal di usia yang cukup tua, sekitar 60-an tahun. Itu cuman sebatas itu informasi soal kepergiannya Prabu Siliwangi dalam versi sejarah yang kami tahu. Kalau misalnya kalian punya tambahan, tambahin aja di bawah, Wak, ya. Dah kan, akhirnya setelah Prabu Siliwangi meninggal dunia, Wak, kekuasaan Pajajaran diteruskan oleh putranya yang bernama Prabu Surawisesa. Nah, Surawisesa ini adalah anak dari permaisuri utama istana yang bernama Nyai Ratu Banawati. Jadi jauh setelah Prabu Siliwangi ini menikah sama Subang Larang tadi, Wak, yang pertama kali tadi tuh, dia nikah lagi sama Nyai Ratu Banawati yang dijadikan permaisuri. Jadi meskipun istri pertamanya adalah Subang Larang, dalam beberapa catatan tradisi Sunda yang kami temukan, Wak ya, Subang Larang tidak berstatus permaisuri utama. Itulah kenapa anak-anaknya seperti Walang Sungsang itu nggak bisa mewarisi kerajaan Pajajaran sebagaimana Surawisesa gitu, maaf. Ini koreksi kalau salah, Wak ya. Nah, di awal masa pemerintahan Prabu Surawisesa ini, Wak, situasi Pajajaran betul-betul di ujung tanduk. Waktu itu ada banyak sekali konflik perang yang membuat kekuatan Pajajaran ini juga makin melemah. Dan dalam suatu naskah kuno, Wak, Surawisesa ini bahkan dijuluki sebagai Ratu Sang Susuhunan atau raja yang dihormati dan dijadikan tempat bersandar rakyat di masa genting. Nah, julukan ini diberikan karena di masa pemerintahannya Surawisesa ini harus berkali-kali menghadapi serangan dari luar. Ada yang datang dari Banten, ada yang datang dari Cirebon, dan ada juga serangan dari kelompok-kelompok kecil yang mulai menolak kekuasaan Pajajaran. Selama pemerintahannya, Wak, Surawisesa ini menghadapi sedikitnya 13 serangan dari berbagai arah demi bisa mempertahankan Pajajaran. Tapi mau sekuat apapun Surawisesa ini bertahan, keadaan Pajajaran memang sudah di ujung tanduk. Serangan datang terus-terusan dan makin lama wilayah kekuasaan Pajajaran pun jadi makin menyempit lagi. Nah, setelah memimpin Pajajaran dalam situasi berat selama lebih dari 1 dekade, Surawisesa pun tutup usia sekitar tahun 1535 Masehi. Nah, setelah Surawisesa meninggal dunia, Pajajaran lalu diteruskan oleh raja-raja berikutnya, Wak, seperti Ratu Dewata, Ratu Sakti, dan juga Raga Mulia. Tapi raja-raja ini kan memerintah di masa yang sangat sulit kan, Wak, karena pengaruh Pajajaran juga sudah semakin melemah dan kekuasaan yang tersisa yaitu cuman ibu kota Pakuan aja. Nah, dari kondisi inilah Pajajaran pun masuk ke fase kritis.
kritis. Pusat kerajaannya masih berdiri memang, tapi kekuatannya udah nggak sekuat dulu. Tahun-tahun berikutnya juga kondisinya makin berat lagi, Wak. Pajajaran tuh nggak punya pelabuhan, pemasukannya juga turun, dan ancaman dari luar pun makin sering muncul lagi. Disitulah Pajajaran akhirnya jatuh, bangunan-bangunan istana terbakar, para bangsawan juga melarikan diri ke pedalaman, dan ibu kota Pajajaran atau Pakuan ditinggalkan kayak gitu aja. Dan sejak saat itu berakhirlah sudah masa pemerintahan kerajaan Pajajaran. Nah, selesai sampai sini. Tapi meskipun kerajaan Pajajaran itu runtuh, Wak, jejak peninggalannya tidak akan hilang gitu aja. Sampai sekarang, para ahli masih nemuin ada banyak sekali bukti yang menunjukkan betapa majunya kerajaan Pajajaran ini. Salah satunya itulah situs batu tulis yang ada di Bogor, Wak, yang berisi catatan penting para raja Sunda termasuk Prabu Siliwangi. Selain situs batu tulis, ada juga beberapa prasasti yang menyebut Sri Baduga atau Prabu Siliwangi ini sebagai pemimpin besar yang membuat rakyatnya hidup makmur. Jadi meskipun kerajaannya sudah lama sekali ditinggal sejarah, Wak, nama Prabu Siliwangi tetap hidup lewat batu, tulisan, dan cerita yang dia tinggalkan. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang Prabu Siliwangi yang memajukan kerajaan Pajajaran. Sebuah kerajaan bisa berdiri kuat bukan hanya karena seberapa besar kekuasaan yang mereka punya, tapi juga karena sikap pemimpin yang dekat dengan rakyat, tata kelola yang rapih, dan budaya yang dijaga bersama-sama. Yang bisa dipelajari dari kisah ini adalah pentingnya kemampuan untuk beradaptasi dan juga menyesuaikan sama perkembangan zaman. Kalau misalnya kita lihat, Wak, keruntuhan Pajajaran tadi ini kan sebenarnya nggak cuma diakibatkan oleh musuh-musuh yang tiba-tiba nyerang aja kan, Wak, tapi juga apa? Dari suatu perubahan yang belum sempat diantisipasi. Ya kan? Menurut pendapat kalian apa? Ini kisah Prabu Siliwangi ini, Wak, banyak kali. Belum lagi yang versi mitologi yang tadi tuh, ya kan? Ini apa aku ceritakan sama kalian itu baru sebagian kecil aja, Wak. Masih ada banyak versi, ada banyak catatan dan juga cerita lain yang bisa kalian temukan di luar sana. Silakan menjelajah sendiri kalau misalnya kalian penasaran. Kalau misalnya ada info yang menarik, tambahin di kolom komentar biar kami tahu juga. Karena justru disitulah, Wak, serunya belajar sejarah itu. Selalu ada potongan-potongan baru yang bisa kita temukan dan kita pelajari. Itu ya. Sekian dulu cerita dari aku. Kalau misalnya kalian punya informasi tambahan atau misalnya ada informasi aku yang keliru atau kurang tepat, kalian boleh tambahi atau dikoreksi aja di kolom komentar di bawah juga, Wak, ya. Sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran terus selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Bye.